Halo semuanya, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Update kali ini saya akan membahas tentang Bitcoin dan juga follow up dari video update terakhir yang saya bahas tentang Bitcoin Potential Bear Trap. Dan ini merupakan cuplikan dari grup member kita yang tadi pagi saya upload. Buat yang mau gabung grup, nanti di akhir video dijelaskan ya. Setiap update di grup itu saya minimal ngebahas 8 cryptocurrency. Dan saya sharing di harga berapa sih kita baiknya beli. Ini grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebanding harga sama value yang teman-teman dapatkan. Kalau teman-teman berminat gabung, nanti di akhir video dijelaskan ya. Dan buat teman-teman public viewer, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan kalian nggak ketinggalan infonya. Halo semua, seperti biasa ya, saya nggak capek ingetin untuk member yang belum tonton 4 video yang cukup penting yang ada di setiap detik akhir update video. Nanti di update ini juga ada ya, supaya nggak asal-asalan entry masuk market. Dan juga saya jelasin cara take profit saya. Kalau gitu langsung aja kita mulai update-nya ke Bitcoin. Mungkin teman-teman ngerasa di prank ya, Bitcoin naik lagi nih, yang sempat sebelumnya drop. Dan sepertinya teman-teman di grup diskusi itu pasti beberapa ada yang FOMO lah ikut-ikutan nge-short. Padahal belum konfirmasi closingnya. Memang closing mingguan agak kurang bagus ya. Kita ngelihat Bitcoin ada buntut panjang, rejection, dan sebulan belakangan merah terus candlenya saat closing mingguan. Ya wajar saya nggak kaget sih ngelihat orang-orang pada teriak bear market, analis lain pada teriak penurunan lebih lanjut. Langsung pada ngitung di mana dropnya sampai ke berapa, ada yang bilang 33.000, ada yang bilang 37.000. Tapi ya itu analisis orang, kita nggak boleh paksakan kehendak kita, maksudnya paksakan pandangan kita terhadap market ke orang-orang. Kalau orang lain teriak bear market ya itu sah-sah aja, kan itu analisis dia. Tapi jangan sampai kejadian hari ini bilang bear, besok bilang bull, besoknya lagi bilang bear, besoknya lagi bilang bull, ya itu akan menyesatkan menurut saya. Kasian orang-orang yang ngikutin analisisnya. Kita analis atau trader memang harus dinamis ngelihat keadaan market, tapi nggak boleh terlalu dinamis. Dikit-dikit A, dikit-dikit B, besoknya A lagi, besoknya B lagi, itu kan malah ngerusak trading plan kita. Makanya apa yang saya share ke teman-teman di grup ini merupakan analisis saya yang saya matangkan berdasarkan probability yang paling besar terjadi. Saya nggak ngebahas skenario A, B, C, D. Saya kasih hasil analisis saya yang saya gunakan. Dan misalkan kalau teman-teman belum dapat update dari saya, berarti saya masih menganalisis dan masih sit back and relax. Ngelihat keadaan market, apakah mengharuskan saya untuk masuk market atau apakah keadaan market saat ini masuk dalam kriteria trading plan saya. Kalau masuk dalam kriteria trading plan saya, ya saya akan update. Walaupun misalkan saya belum masuk, tapi keadaan market mendesak, karena saya paham psikologi teman-teman saat keadaan market volatil, naik turun yang cukup besar, mungkin nggak butuh sekedar update untuk entry, tapi update untuk menenangkan psikologi. Karena saya paham banget saat saya di posisi teman-teman, saya nggak punya siapa-siapa yang nemenin. Maksudnya nggak ada yang tahu keadaan market, dan saat mencari analisis orang, yang kita cari hanya pembenaran berdasarkan pikiran kita. Yang kita mau dengar adalah misalkan kalau kita lagi bear, ya berarti kita cari analis atau YouTuber yang berpandangan sama dengan pandangan kita. Kalau kita lagi order posisi bull atau long atau beli, ya kita cari orang atau cari analis YouTuber yang berpandangan sama, yang pandangannya bullish terus. Dan kalau seperti itu cukup bahaya menurut saya, karena kita nggak ngelihat real fact atau fakta keadaan sebenarnya itu seperti apa. Dan saya biasanya hari Sabtu sampai hari Senin, saya nggak update karena saya menganggap itu masih nggak valid, volumenya masih kecil banget, institusi masih libur. Tadi saya update di grup saat keadaan market drop, saya bilang update nanti malam ya sambil menunggu market institusi buka. Kenapa saya menunggu? Karena saat weekend volume transaksi kecil dan yang trading itu hanya retail, belum terkonfirmasi. Uang besarnya itu masuk jam
setengah 10 malam WIB itu baru masuk atau baru buka. Dan teman-teman kalau ngelihat volume transaksi ini kecil banget nih, tipis nih. Ini saat weekend, baru 8 jam belakangan saat market institusi buka mereka baru bereaksi nih, volume transaksi baru naik. Mungkin kalau teman-teman yang ngelihat video terakhir saya untuk publik yang saya bilang awas bear trade, saya juga mention market institusi itu closingnya pas banget di support. Dan saya kalau berdiri di trading floor, saya ngelihat seperti ini ya, ini merupakan risk reward ratio yang cukup bagus menurut saya. Dan saya akan masuk. Dan kebetulan lagi, pandangan dan pemikiran saya sama-sama dengan mereka-mereka, para profesional di sana, yang melihat opportunity terhadap keadaan market Bitcoin. Ini saat marketnya drop ini masih belum terkonfirmasi loh, mereka masih libur. Saat drop tadi sore itu mereka masih pagi banget, masih subuh bahkan. Dan kalau kita ngeliat history pun udah terjadi nih 2 kali fake out, 3 kali bahkan sama yang di sini. Dan kalau terjadi udah 3 kali seperti ini ya kenapa nggak bikin yang keempat kali sih sekalian? Karena history tends to repeat, maksudnya history itu cenderung terulang. Dan mungkin beberapa teman-teman yang nimbrung di grup diskusi, tadi juga saya sempat nimbrung sih, ada yang share kekesalannya terhadap futures market kena stop loss lalu harganya naik lagi. Ya itu merupakan suatu yang wajar lah ya. Semakin sering kita trading ya semakin sering juga kita mengalami hal seperti itu karena kripto ini sangat volatil banget. Yang penting saat trading ataupun investing, keuntungan kita itu harus lebih banyak daripada kerugian kita. Yang namanya kerugian saat trading atau investing itu nggak bisa dihindari. Nggak ada satu orang pun yang 100% untung, nggak ada. Kecuali ya di spot market. Kita tinggal beli, saat turun kita averaging. Ya paling lama kita nunggu 10 tahun lah kalau di stock market, itu udah balik lagi. Tapi saat masuk forex atau trading futures marketnya kripto, itu nggak ada satu orang pun yang 100% win streak. Pasti kita pernah buka tutup posisi, dan pasti kita pernah membatasi resiko dengan kerugian yang minim. Dan lanjut deh, kita kepanjangan ngobrol ya, langsung bahas ke analisis ya. Dan sekarang Bitcoin membuat fake out, kembali reclaim area 40.000, balik lagi di atas support trendline, dan ini merupakan indikasi yang bagus banget. Dari daily time frame ini cukup bagus, ada demand yang cukup banyak di sini. Tahu demand dari mana? Ya ini udah jelas banget di chart, kelihatan harganya tuh nggak di bawah, turun lebih jauh, artinya ada yang menahan. Time frame 4 jam teman-teman mau anggap broadening wedge sah-sah aja karena itu memang ketahan di channel ini. Broadening wedge patternnya merupakan pattern dua arah bisa dibilang, sama seperti symmetrical triangle. Saya nggak terpaku sama pattern, tapi pattern itu bisa nentuin support dan resistance. Dan kadang juga saya menentukan trading entry saya saat ranging market atau keadaan marketnya sejalan sama pattern itu cukup bagus untuk scalping. Karena kalau kita baca ensiklopedia, broadening wedge pattern merupakan pattern reversal dan juga pattern continuation. Jadi kalau saya sebagai trader mau breakout ke atas atau mau ke bawah, no problem. Saya harus bisa ambil peluang apapun keadaan marketnya, mau naik atau mau turun. Dan kebanyakan koin-koin itu nge-retest support ya. Support bawahnya nggak kena, Bitcoin juga nggak kena sih, 37.500. Yang secara week to week sebelumnya itu supportnya di 37.500 kalau dari support trendline. Dan untuk Bitcoin sendiri sekarang ini 40.500 menjadi resisten. Sementara walaupun sebentar lagi closing nih, bisa dibilang formasi candle pada saat ini itu cukup bagus walaupun nggak engulfing atau nggak makan candle yang ini. Maksudnya makan itu lebih tinggi dari candle ini closingnya. Untuk saat ini kalau dari pandangan saya masih terlihat cukup baik, kurang lebih sama lah kayak candle yang di sini. Saya berekspektasi ada penguatan lanjutan pada saat ini terhadap Bitcoin sampai ke kisaran 42.000. Dan ekspektasi saya terjadi di minggu-minggu ini. Tapi teman-teman harap ingat, jangan terlalu overconfident dan jangan menganggap karena saya sering benar, maka kedepannya pasti saya benar. Ini bukan soal matematika zaman sekolah dulu ya.
tentang soal logika. Jika A benar, maka B benar. Nggak seperti itu ya. Saya menganggap demikian karena konsumsi saya pribadi atau tindakan yang saya ambil terhadap keadaan market saat ini adalah bull atau beli atau long di futures market. Saya cari posisi untuk masuk futures market ya kalau dapat mungkin di kisaran 39.700 dan 39.400 atau di zona-zona ini mungkin lebih kecil kemungkinannya karena saya ngelihat saat Bitcoin berhasil mantul itu membawa momentum yang cukup besar. Teman-teman ingat ya, saya nggak menyarankan untuk masuk ke futures market, tapi misalkan kalau teman-teman pakai analisis saya untuk masuk di futures market, harap bijak dalam menggunakan leverage. Teman-teman nggak perlu pakai leverage besar-besar kok, karena kita ngebangun portfolio trading kita itu nggak bisa langsung instan. Kalau teman-teman udah mikir langsung keuntungan besar, itu biasanya awal-awal kehancuran. Yang pertama kita pikirkan sebelum masuk market adalah seberapa besar sih resiko kita. Kalau bisa ya seminim-minimnya. Kita harus cari resiko paling minim dan profit sebesar mungkin. Manage emosi kita. Ingat loh, ini bukan perjudian. Teman-teman kalau nggak percaya akun kecil yang isinya $100, kalau teman-teman bisa konsisten profit, nggak usah besar-besar deh, 2% atau 3% sehari. Teman-teman belajar yang namanya compounding. Dalam 1 tahun dari $100 aja itu bisa jadi $100.000 atau 1,5 miliar. Dengan catatan itu win streak. Tapi kalau menurut saya win streak itu sesuatu yang hampir nggak mungkin terjadi. Ya jadi kita hitung-hitunglah sama lossnya. Dari $100 itu dalam setahun kalau konsisten, profit 2-3% sehari, ya kurang lebih 500 jutaan lah. Kalau nggak percaya ya udah belajar aja teman-teman, namanya compounding atau saldo yang digulung terus. Kalau nggak percaya teman-teman tanya Albert Einstein deh. Tapi udah nggak ada orangnya sayangnya ya. Kurang lebih dibilang compound interest adalah keajaiban dunia nomor 8. Yang kita tahu keajaiban dunia itu ada 7 lah ya. Keajaiban dunia seperti ya tembok besar Cina, Taj Mahal, dulu Candi Borobudur, dan bisa dibilang yang ke-8-nya itu adalah compound interest. Dan itu memang sangat-sangat ajaib sekali. Warren Buffett pun seperti itu. Kekayaannya itu dari compound interest. Dan kita lanjut deh, Bitcoin resistance di 4500. Kita tinggal cari ada retracement atau pantulan saat turun untuk masuk posisi long atau buy. Kalau saya di kisaran 40.000 juga masih masuk akal kok, masuk perlahan. Target terdekatnya di 42.000. Kalau untuk rupiahnya, resistance Bitcoin itu di 582 juta, targetnya itu di 603 juta. Lalu next, Ethereum. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi 99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan kripto, cuan terus.